Hujan turun tipis malam itu, membasahi gang kecil tempat kontrakan itu berdiri. Lampu jalan berkedip lemah, seolah enggan menerangi jalanan sempit yang berbau tanah lembab dan ket mengelupas. Di ujung gang, papan kayu bertuliskan, kontrakan Bu Sari, menggantung miring, ket putihnya sudah berubah menjadi abu kusam. Raka berhenti di depan pagar kayu yang berderit setiap kali disentuh angin. Ia menurunkan 2 tas besar, menarik napas panjang, dan menatap bangunan kecil itu. Rumah 1 lantai dengan 6 kamar berjejer rapat seperti barisan peti tua. Hanya 1 kamar yang lampunya masih menyala, kamar yang akan ia tempati. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua muncul dari balik kegelapan. Rambutnya disanggul rapi, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya seperti memeriksa setiap inci wajah Raka. "Raka, ya?" Suaranya serak, hampir berbisik. "Iya, Bu. Saya yang tadi nelpon." Wanita itu mengangguk pelan. "Masuk. Jangan lama-lama di luar, anginnya gak bagus malam ini." Raka melangkah masuk, dan aroma lembab langsung menyeruak dari dinding kayu. Di ruang tengah, ada jam dinding tua yang berdetak pelan, tapi jarumnya tak bergerak. Lantai kayu mengeluarkan bunyi berderak setiap kali ia menapak. "Kamar kamu yang paling ujung," kata Bu Sari sambil menyerahkan kunci. Tangannya dingin, seperti baru keluar dari air. "Murah karena gak banyak yang betah di situ. Tapi kamu anaknya kuat, kelihatannya." Raka hanya tertawa kecil. "Saya biasa, Bu. Asal tempatnya aman dan gak bocor, sudah cukup." Bu Sari menatapnya lama. Tatapan yang membuat Raka sedikit tidak nyaman. Lalu, dengan suara pelan ia menambahkan, "Kamar ini gak pernah kosong, Nak. Jadi kalau nanti kamu dengar kayak ada yang lewat ya, jangan kaget." Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Bu Sari tersenyum samar. "Udah, istirahat aja. Besok kamu kerja, kan?" Wanita tua itu berbalik, berjalan perlahan menuju pintu keluar. Langkahnya tidak menimbulkan suara apapun, seolah lantai mematung di bawah kakinya. Saat pintu menutup, suara hujan terdengar lagi, lebih deras kali ini. Raka menaruh tas di lantai. Kamarnya sederhana, ranjang besi berkarat, meja kecil, dan 1 cermin besar di dinding. Cermin itu retak di pinggir, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Ia menatap bayangannya sebentar, lalu memalingkan wajah. Lampu kamar berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam. Raka mendesah. "Yah, baru juga masuk." Ia menyalakan senter ponsel dan berjalan ke arah saklar. Tapi sebelum sempat menekan tombol, terdengar suara pelan, tok tok tok, dari atas langit-langit. Ia mendongak. Tidak mungkin. Kontrakan ini cuma 1 lantai. Suara itu berhenti. Lalu terdengar lagi, lebih cepat, seperti langkah seseorang berjalan bolak-balik di atas kepalanya. "Bu Sari?" Raka memanggil, tapi hanya suara hujan yang menjawab. Udara di kamar mulai dingin, dan senter ponselnya redup sesaat. Di cermin, pantulan wajahnya tampak sedikit buram, seperti kabut. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Hening. Raka menatap sekeliling. Semua tampak normal. Ia tertawa kecil, berusaha menenangkan diri. Mungkin suara atap, atau kucing. Ia berbaring di ranjang, menutup mata. Tapi dari kejauhan, samar sekali, terdengar suara langkah lagi perlahan, menyusuri lorong kontrakan, menuju kamarnya. Tok tok tok. Langkah berhenti tepat di depan pintu. Gagang pintu bergetar pelan. Raka menahan napas. Tapi tidak ada siapa-siapa yang mengetuk. Hening. Sampai akhirnya, dari arah jendela terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan perempuan. "Jangan kunci pintunya." Kalau kamu ngerasa merinding waktu dengar cerita ini, mungkin kamu juga bisa dengar langkah itu. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, coba tulis di kolom komentar. Apa kamu pernah ngalamin hal aneh di tempat tinggalmu? Jangan lupa klik like biar aku tahu kamu berani lanjut ke kisah selanjutnya. Dan tekan subscribe, karena setelah ini, ceritanya bakal jauh lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Pagi datang dengan cahaya matahari pucat yang menembus celah gorden lusuh. Raka terbangun pelan,
matanya terasa berat. Malam tadi, ia yakin mendengar langkah di depan pintu. Tapi saat pagi menjelang, semuanya terasa seperti mimpi aneh. Ia menatap langit-langit kayu yang kusam, lalu menghela napas. Mungkin cuma efek kecapean. Ia bangkit dari ranjang, membuka jendela. Udara luar terasa dingin dan sedikit amis. Di halaman kontrakan, ada beberapa penghuni lain yang sedang menjemur pakaian, tapi tak satu pun menatap ke arahnya. Mereka seolah sengaja menghindari pandangan. Raka menatap sebentar, lalu menutup jendela lagi. Ketika ia hendak mencuci muka, matanya terpaku pada cermin besar di dinding. Retakan di pinggirnya tampak lebih lebar dari semalam. Cahaya pagi membuat garis retak itu seperti urat hitam yang menjalar pelan. Ia mendekat, memperhatikan bayangannya. Tapi di balik pantulan dirinya, tampak sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Bayangan seseorang melintas cepat di belakangnya. Raka spontan menoleh. Tak ada siapapun. Pintu tertutup, jendela juga. Hanya suara kipas tua berderit di pojok ruangan. Ia menatap kembali ke cermin, kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, bayangannya sendiri terasa tidak sinkron. Seolah pantulannya bergerak setengah detik lebih lambat. Udah gue ngelindur. Gumamnya sambil mencipratkan air ke wajah. Tapi saat air menetes ke lantai, ia sadar, ada bekas tapak kaki lain di ubin, basah, dan mengarah ke ranjang. Tapak itu bukan miliknya. Lebih kecil, seperti milik perempuan. Siang harinya, Raka pergi bekerja seperti biasa. Tapi sepanjang hari pikirannya terganggu oleh perasaan aneh di kamar itu. Begitu matahari terbenam dan ia pulang, udara di gang terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Saat melangkah ke dalam kontrakan, lampu-lampu lorong berkedip perlahan, satu persatu, seolah menyambutnya pulang. Kamar terasa lembab, lebih gelap dari biasanya. Ia menyalakan lampu meja. Cahaya kuning menyapu dinding, dan cermin besar itu kembali memantulkan bayangan dirinya. Kali ini, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Ia menyalakan musik pelan dari ponsel, mencoba menenangkan diri. Waktu berjalan cepat. Jam digital di meja menunjukkan pukul 2.17. Udara tiba-tiba berubah. Musik berhenti sendiri. Layarnya mati total. Raka menggigil. Ia bangkit perlahan, mencoba mencari sumber udara dingin itu. Tapi sebelum sempat melangkah, krek-krek, terdengar suara kursi diseret dari arah meja. Padahal ia yakin kursinya tidak bergeser sejak tadi. Ia menatap cermin. Dalam pantulannya, kursi di belakangnya bergerak pelan ke samping. Tapi di dunia nyata, kursi itu diam. Raka menelan ludah. Napasnya pendek. Ia mendekat ke cermin, tangannya gemetar. Retakan di permukaan kaca seperti berdenyut perlahan, memantulkan cahaya aneh. Lalu, dari sudut cermin, tampak jelas bayangan seseorang berdiri. Rambut panjang, wajahnya samar, tapi mata itu menatap lurus ke arah Raka. Ia mundur cepat. Punggungnya menabrak tembok. Cermin bergetar, lalu berhenti. Suara langkah samar terdengar di lorong kontrakan. 1, 2, 3 langkah. Raka berlari membuka pintu. Lorong kosong. Tapi di kamar sebelah, terdengar suara pintu dikunci tergesa-gesa. Ia mengetuk pelan. "Mas, Mbak, maaf, barusan ada yang lewat gak?" Sunyi. Hanya suara kipas angin berputar dari dalam. Lalu, samar-samar, terdengar suara perempuan berbisik dari balik pintu. "Kalau jam 2 lewat, jangan lihat ke cermin." Raka mundur perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap ke arah kamarnya, ke cermin besar itu yang kini tampak memantulkan bayangan, meski pintu kamarnya sudah tertutup rapat. Dan di dalam pantulan itu, sosok perempuan tadi masih berdiri, diam, menatap lurus ke arah lorong. Keesokan harinya, Raka pulang lebih awal dari tempat kerja. Ia sudah tidak nyaman berada di kantor sejak pagi. Bayangan dari cermin itu terus muncul di pikirannya, seolah masih mengawasinya dari jauh. Sore itu langit berwarna abu keunguan. Udara di dalam kontrakan lebih dingin dari luar, seperti menyimpan kabut yang tak terlihat. Raka meletakkan tas, menyalakan lampu, dan duduk di lantai.
Cermin di dinding masih di tempatnya. Retaknya kini melengkung aneh, seperti senyum yang terbalik. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan kamar. Saat menggeser ranjang besinya yang berkarat, terdengar suara kecil, krek, dan sesuatu jatuh dari sela papan lantai. Sebuah kartu memori, kotor, tertutup debu. Punya penghuni lama, kali, gumam Raka. Ia mengambil ponsel, memasukkan kartu itu, dan menunggu layar menyala. Ada satu folder. Namanya, Laras_. Raka menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat membuka video pertama. Layar memperlihatkan seorang perempuan muda dengan rambut sebahu, wajahnya pucat tapi tersenyum. "Namaku Nia," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku baru 2 minggu di kamar ini, awalnya baik-baik aja. Tapi sekarang..." Suara dalam video tiba-tiba serak. Nia memutar kamera ke arah cermin yang sama, retaknya masih di tempat yang sama, tapi lebih kecil waktu itu. "Aku sering ngerasa kayak ada yang duduk di pojokan waktu aku tidur. Gak kelihatan, tapi kursinya selalu bergeser." Lalu, dalam rekaman itu, terdengar langkah pelan tok-tok-tok dari arah pintu. Nia menoleh cepat, kameranya bergetar. Dia datang lagi. Video berhenti di situ. Raka terpaku. Ia membuka file berikutnya. Kali ini, Nia tampak lebih kurus. Matanya cekung. Di belakangnya, cermin itu memantulkan bayangan samar seorang perempuan lain, berdiri di sudut kamar, kepala menunduk. Nia menatap kamera dengan wajah ketakutan. "Aku gak sendirian di sini. Dia gak mau aku pergi. Setiap aku bilang mau pindah, cermin itu." Rekaman terhenti. File rusak. Raka duduk membisu. Napasnya berat. Ia mencabut kartu memori, tapi layar ponsel tetap gelap, menampilkan pesan aneh. File masih berjalan. Tiba-tiba, dari arah cermin, terdengar suara langkah. Pelan tapi pasti. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di permukaan kaca, bayangan perempuan dalam video itu kini muncul perlahan, dengan wajah yang sama seperti Nia. Cermin bergetar halus, seolah seseorang dari dalam sedang mengetuk-ngetuk minta keluar. "Siapa lo?" bisik Raka. Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam cermin terdengar suara lirih, hampir tak terdengar. "Namanya bukan Nia. Dia bukan aku." Raka mundur, terantuk kursi. Ia berlari keluar kamar dan mendobrak pintu rumah Busari. Perempuan tua itu muncul, wajahnya pucat namun tenang. "Ada apa, Nak Raka?" "Bu, penghuni sebelumnya, Nia, saya nemu videonya. Di kamar saya. Dia ngomong sama saya lewat cermin." Busari diam lama. Lalu ia berkata dengan suara rendah, hampir seperti gumaman. "Anak itu bukan Nia. Nama aslinya Laras. Dia anak saya." Raka terpaku. "Apa maksud ibu?" Wajah Busari berubah kaku. "Dan kalau kamu masih dengar suaranya malam ini, jangan jawab, ya." Raka menatap mata wanita tua itu. Ada sesuatu di balik sorotnya, bukan ketakutan, tapi kesedihan yang dalam. "Kenapa, Bu?" Busari menarik napas panjang. "Karena dia belum ikhlas. Nak, kamar itu masih jadi rumahnya." Malam turun lagi, Raka kembali ke kamarnya. Pintu ia kunci, tapi entah kenapa kunci itu bergetar sendiri. Cermin di dinding memantulkan cahaya samar. Di permukaannya, huruf-huruf kabur mulai muncul, seolah ditulis dari dalam. "Aku gak pernah pergi." Malam itu udara terasa berat, seolah ada sesuatu di luar jendela yang terus mengintip dari balik tirai. Raka duduk di lantai, menatap cermin besar di depannya. Tulisan samar di permukaan kaca, "Aku gak pernah pergi," sudah hilang, tapi bekasnya masih terlihat seperti noda kabut yang tak bisa dihapus. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, terbayang wajah Nia, atau Laras, entahlah siapa sebenarnya. Suaranya masih terngiang, pelan tapi jelas, "Dia gak mau aku pergi." Sekitar pukul 2:15, udara kamar menurun drastis. Napas Raka mulai terlihat, seperti embun di udara. Ia menarik selimut, tapi kulitnya tetap dingin. Dari arah lemari,
terdengar suara samar seperti seseorang menangis. Pelan sekali, tapi terus berulang, menembus ke dalam kepala. Raka berdiri. "Halo? Siapa itu?" Tangisan berhenti. Ia mendekati lemari perlahan. Setiap langkah terasa berat, lantai kayu mengerang di bawah kakinya. Tangannya menyentuh gagang lemari, dingin seperti es. Ia membuka pelan. Kosong. Hanya tumpukan pakaian lama, beberapa lusin baju perempuan yang sudah pudar warnanya. Tapi dari balik tumpukan itu, ada papan kayu yang sedikit menonjol. Ia mengetuknya. Tok, tok. Ada ruang kosong di baliknya. Dengan hati-hati, ia menarik papan itu keluar. Di sana, tertulis sesuatu dengan warna merah gelap, seperti darah yang sudah kering. "Jangan sebut namanya." Raka mundur perlahan. "Namanya?" "Laras," katanya pelan, nyaris tanpa sadar. Begitu kata itu keluar dari bibirnya, udara di kamar seolah terhenti. Lampu berkedip cepat, dan suara dari arah cermin terdengar jelas. Krek, seperti kaca ditekan dari dalam. "Siapa yang nyebut namaku?" Suaranya pelan. Dingin. Cermin bergetar, retakannya merambat ke tengah, membentuk pola aneh seperti tangan yang menekan dari balik permukaan. Raka menjatuhkan papan kayu, berlari ke pintu. Tapi gagang pintu terkunci sendiri. Ia menendang, tak bisa terbuka. Suara dari dalam cermin semakin keras, disertai bisikan berlapis-lapis. "Kamu panggil aku, jadi aku datang." Retakan di cermin pecah sebagian. Dari dalamnya keluar kabut hitam tipis, menggantung di udara. Raka mundur, menabrak meja. Ponselnya jatuh, lampunya menyorot ke arah cermin, dan di sana, tampak jelas sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Tangannya keluar sedikit, seperti mencari sesuatu. "Pergi," teriak Raka. Tapi suaranya tenggelam oleh bisikan lain. Banyak sekali, seperti datang dari semua arah. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Dalam gelap itu, Raka merasakan napas dingin di belakang telinganya. Suara lembut berbisik, pelan, tapi sangat dekat. "Aku gak suka kalau namaku disebut, tapi sekarang kamu udah tahu, kan?" Ia berbalik, menyorot senter ponsel. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, bekas langkah basah membentuk jejak menuju cermin. Di permukaannya kini terlihat wajahnya sendiri, tapi dengan senyum yang bukan miliknya. Senyum itu perlahan melebar, sampai bibirnya robek ke arah telinga. Raka terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia menunduk, menutup wajah, tak berani melihat lagi. Saat ia mendongak, bayangannya di cermin sudah menghilang. Tapi dari arah lemari, terdengar tawa kecil, seperti suara anak kecil bermain. "Sekarang giliran kamu." Cermin bergetar sekali lagi, lalu diam. Udara mulai hangat kembali. Raka terduduk lama di lantai, tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi tengkuk. Ia menatap cermin itu untuk terakhir kali malam itu, dan berbisik lirih. "Aku harus keluar dari sini." Tapi di pantulan kaca, bayangan dirinya justru masih berdiri. Dan kali ini, bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Pagi itu, gang kecil tempat kontrakan berdiri terasa lebih sepi dari biasanya. Kabut menempel di dinding-dinding lembab, aroma tanah basah bercampur bau kayu lapuk. Raka berjalan tergesa keluar dari kamarnya, wajahnya pucat, mata merah karena tidak tidur semalaman. Ia langsung menuju rumah kecil di ujung gang, rumah Bu Sari. Pintu kayu itu setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara radio tua memutar lagu lawas, suaranya sember dan terputus-putus. Bu Sari," panggil Raka pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara sendok beradu dengan gelas dari dapur. Raka melangkah masuk, menatap sekeliling. Rumah itu penuh foto lama. Semua berbingkai kayu, warnanya sudah memudar. Salah satu foto menarik perhatiannya. Potret seorang gadis muda dengan senyum lembut, rambut panjang terurai, memakai gaun putih sederhana. Di bawah foto tertulis, "Laras S." Langkah kaki terdengar dari belakang. Bu Sari muncul, membawa nampan berisi 2 cangkir teh. "Kamu lihat anak saya, ya?" Suaranya tenang, tapi matanya menatap tajam. Raka menelan ludah. "Itu."
Laras. Kan? Penghuni kamar saya dulu. Bu Sari diam cukup lama sebelum akhirnya duduk di kursi rotan yang berderit. Iya, Laras anak saya. Kamar yang kamu tempati dulu, kamar dia. Hening sejenak. Angin dari jendela meniup tirai, dan suara radio berhenti sendiri. Dia meninggal di sana, Nak, lanjut Bu Sari lirih. Dulu dia tinggal sama pacarnya. Tapi laki-laki itu selingkuh, ninggalin dia begitu aja. Laras depresi dan suatu malam, dia gantung diri di depan cermin itu. Raka merinding. Cermin yang sekarang masih di kamar itu? Iya, jawab Bu Sari pelan. Aku gak pernah bisa buang. Setiap kali aku coba pindahin, selalu balik lagi ke tempat semula. Kadang kalau kamar itu kosong terlalu lama, aku dengar dia nangis. Atau ketawa. Kadang juga nyebut namaku. Raka memejamkan mata, mencoba menelan semua kata-kata itu. Bu, kenapa masih disewain kamarnya? Bu Sari menatap jauh ke arah pintu. Karena kalau gak ada yang tinggal, dia keluar. Jalan-jalan ke kamar lain. Atau ikut orang baru. Raka merasa darahnya membeku. Maksud ibu, ikut kemana? Perempuan tua itu tersenyum samar. Tapi senyum itu seperti paksaan. Kamu ngerti sendiri nanti. Kalau udah waktunya. Mendadak terdengar suara keras dari arah kamar Raka. Brak. Seperti kaca pecah. Raka spontan berdiri. Itu dari kamar saya, katanya panik. Bu Sari hanya menunduk. Udah, jangan balik ke sana dulu. Tapi Bu, itu. Kalau kamu balik sekarang, potongnya cepat, dia bakal tahu kamu udah tahu tentang dia. Raka membeku di tempat. Jantungnya berdetak kencang. Dari luar, angin berhembus membawa aroma melati, samar tapi tajam. Bu Sari menatapnya, mata tuanya berkaca-kaca. Laras gak suka sendirian, Nak, tapi dia juga gak suka ditinggal. Jadi kalau kamu beneran mau pergi dari kontrakan ini, jangan bilang siapapun. Jangan pamit ke siapapun. Kenapa? Tanya Raka pelan. Karena kalau dia dengar kamu mau pergi, dia bakal ikut. Suara retak tiba-tiba terdengar dari dinding rumah. Getarannya membuat bingkai foto Laras jatuh ke lantai dan kacanya pecah. Bu Sari menutup wajah, menangis tanpa suara. Raka menatap foto itu, bayangan Laras dalam bingkai kini tampak berbeda. Tatapannya menembus lurus ke arah Raka, seolah hidup kembali. Raka mundur perlahan. Udara di ruangan mulai dingin lagi. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan tanpa angin. Suara langkah terdengar dari luar, pelan tapi pasti, menuju rumah Bu Sari. Tok tok tok. Bu Sari menatap Raka dengan wajah tegang. Itu bukan tamu, Nak. Jangan buka pintu. Tok tok tok. Kali ini lebih keras. Gagang pintu bergetar. Dari bawah celah pintu, terlihat bayangan dua kaki, tapi posisinya terbalik. Seperti orang berdiri dengan kepala di bawah. Raka menatap Bu Sari, bibirnya bergetar. Bu itu dia, ya? Bu Sari tak menjawab. Hanya menatap ke arah pintu sambil berbisik lirih. Udah kubilang, kamar itu gak pernah kosong. Dan di luar sana, suara itu menjawab dengan nada halus dan retak. Iya, Bu, aku belum pergi. Malam terakhir di kontrakan itu terasa panjang. Langit di atas gang berwarna kelabu pekat, tanpa bintang. Udara dingin, tapi keringat di tengkuk Raka mengalir deras. Ia duduk di ranjang, koper sudah siap di dekat pintu. Besok pagi, ia berencana pindah, tanpa pamit, seperti pesan Bu Sari. Namun semakin malam, semakin kuat perasaan bahwa seseorang tahu ia akan pergi. Dari cermin besar di dinding, pantulan kamarnya tampak sedikit berbeda. Kursi di belakangnya tampak lebih dekat ke cermin. Padahal di dunia nyata kursi itu diam di pojok ruangan. Jam menunjukkan pukul 1.58. Raka menatap cermin itu lama. Malam ini terakhir, bisiknya. Setelah ini, gue keluar dari sini. Cermin bergetar pelan. Retakan di pinggirnya tampak seperti urat yang tumbuh ke tengah. Raka mengalihkan pandangan, tapi suara lirih terdengar dari permukaan kaca. Kamu mau ninggalin aku? Ia menahan napas. Aku cuma pindah. Jangan pergi. Aku udah sendirian lama.
Suara itu berubah jadi isak tangis. Pelan tapi terus-menerus, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Raka menutup telinga, tapi tangisan itu tetap terdengar. Lampu kamar berkedip cepat. Bayangan di cermin mulai bergerak sendiri, sementara tubuh Raka diam di ranjang. Sosok di dalam cermin berdiri pelan, menatap ke arah Raka dengan senyum yang kaku. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tangannya menempel di permukaan kaca, lalu perlahan mendorong keluar. Cermin retak lebih lebar, mengeluarkan bunyi seperti tulang patah. Raka berdiri panik, memukul dinding, berteriak minta tolong, tapi tak ada satupun yang mendengar. Semua kamar di kontrakan itu gelap, seolah penghuninya menghilang. Aku gak mau sendirian. Sosok itu kini sudah setengah keluar dari cermin. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat abu-abu, matanya kosong tapi basah air mata. Ia melangkah ke arah Raka, tangan gemetar. "Pergi," teriak Raka, mundur ke tembok. "Kamu bukan manusia lagi." Sosok itu berhenti di tengah kamar. Wajahnya perlahan terangkat. "Kalau aku bukan manusia, berarti kamu bisa temenin aku, kan?" Tiba-tiba semua lampu padam. Hanya cahaya petir dari luar yang sesekali menyorot kamar. Dalam cahaya itu, Raka melihat dirinya sendiri di cermin, tapi bukan dirinya yang sekarang. Ia berdiri tenang, tersenyum, dengan mata kosong yang sama seperti Laras. Satu petir lagi menyambar. Sosok perempuan itu menghilang. Cermin tenang kembali, hanya menyisakan pantulan kamar yang kosong. Pagi datang. Hujan sudah berhenti. Bu Sari membuka pintu kamarnya, menatap lorong panjang dengan tatapan kosong. Ia berjalan ke kamar Raka, pintunya sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan. "Nak Raka, kamu udah siap pindah?" Tak ada jawaban. Bu Sari mendorong pintu. Kamar itu rapi, koper sudah tak ada, ranjang kosong. Tapi di dinding, cermin besar itu masih di sana. Retaknya kini membentuk pola baru. Bu Sari mendekat. Dan di dalam cermin, tampak bayangan Raka berdiri tegak, menatapnya, tersenyum tipis. Bu Sari menutup mata sebentar. Napasnya berat. "Sudah biar kamu tenang, ya, nak," katanya lirih. Ia menutup pintu kamar, lalu berjalan keluar ke halaman. Tak lama kemudian, seorang pemuda datang membawa tas. "Bu, kamar yang kosong itu masih bisa disewa." Bu Sari berhenti di depan pagar. Bibirnya bergetar sedikit, tapi akhirnya ia tersenyum. "Bisa, nak. Kamar paling ujung. Yang ini." Pemuda itu mengangguk, membayar uang muka, dan berjalan masuk. Bu Sari menatapnya sampai pintu tertutup. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kamar ini gak pernah kosong, selalu ada yang nemenin." Dari dalam kamar, lampu menyala pelan. Dan di cermin yang retak itu, dua bayangan kini berdiri berdampingan.